Selamat pagi anak-anak kelas 4B semuanya. Di pagi hari ini Miss akan menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan. Nah, contohnya kamu buka buku kamu halaman 58 tema 8. Nah, membandingkan jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, pernah terbayang olehmu bagaimana proses penyaluran padi dari petani hingga menjadi beras yang siap dimasak menjadi nasi? Hasil panen diproses sehingga menjadi beras. Biasanya lokasi pengelolaan padi menjadi beras tidak jauh dari lokasi pertanian ya nak ya. Nah, beras kemudian dikirim ke agen beras. Agen beras kemudian menyalurkan beras ke pasar tradisional atau ke kota. Nah, para penjual beras harus menyiapkan barang-barang tersebut dengan baik di tempat yang kering dan bersih agar kualitas selalu terjaga. Nah, konsumen kemudian membeli barang tersebut dan memasaknya hingga menjadi nasi. Perhatikan skema yang ada di halaman 58 ini. Nah, awalnya padi ditanam, diolah petani sehingga menjadi beras. Nah, kemudian barang yang sudah dikemas dalam karung disalurkan ke agen. Nah, itulah yang disebut dengan apa dia minggu lalu. Nah, udah ada menjelaskan karena kamu harus ingat apa itu produsen, apa itu konsumen, apa itu distributor, ya nak ya. Kemudian pedagang beras menjual beras ke konsumen. Nah, konsumen mengolah barang menjadi nasi yang siap untuk dikonsumsi. Nah, petani inilah yang disebut dengan produsen yang menghasilkan barang. Kemudian yang dikatakan distributor adalah penyalur barang. Inilah yang dikatakan agen ini anak sama pedagang. Dan konsumen adalah yang menghabiskan suatu barang tersebut atau menggunakannya. Nah, berdasarkan skema tersebut, kita juga harus memahami jenis kegiatan ekonomi dan juga jenis pekerjaan yang berperan dalam kegiatan tersebut. Nah, kegiatan jual beli bukan hanya berupa barang, tetapi ada pula yang berupa jasa. Nah, contohnya di sini akan dijelaskan. Nah, ini contoh skema juga ya, Mak. Nah, skema kegiatan ekonomi pada teh. Nah, yang awalnya petani teh itu disebutlah dia produksi. Dan juga ini juga produksi gambar yang kedua ini ya, Nak. Ini juga termasuk produksi yang memproduksi teh ini. Kemudian penyalur inilah distribusi. Lalu disalur pengantar agen ini, distribusilah ini namanya ya, Nak. Dan juga pedagang atau Alfamart atau minimarket atau penjual-penjual lainnya disebut juga lah distribusi. Nah, kemudian konsumsi adalah kita yang menggunakan atau menghabiskan nilai suatu barang. Nah, inilah yang dikatakan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tadi anak sama juga dalam proses padi tadi. Nah, di sini Miss akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan. Nah, dibagi menjadi dua. Pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu berupa barang, merupakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya juru masak menghasilkan makanan ya karena kemudian penjual makanan juga menghasilkan makanan yang akan kita konsumsi, petani, peternak, nelayan. Mereka mengeluarkan atau menghasilkan barang. Nah, kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak berupa barang, tetapi pelayanan. Nah, contohnya itu Miss. Miss ini adalah termasuk pekerjaan berupa jasa.
Miss memberikan pelayanan, Miss memberikan ilmu pengetahuan, tapi tidak berupa barang atau benda ya nak, tapi berupa jasa atau pengetahuan. Begitu juga dengan dokter, jasa ya nak, tukang cukur rambut, petugas kebersihan, petugas rumah sakit, petugas keamanan. Inilah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, bukan barang ya nak. Nah, di sini Miss berikan contoh gambarnya. Pengrajin. Pengrajin ini berupa menghasilkan barang, yaitu bisa merupakan pengrajin kayu dalam buat lemari, meja, begitu juga petani. Petani ini penghasil barang, yang dihasilkan adalah padi. Begitu juga dengan nelayan, dihasilkannya ikan. Dan juga karyawan pabrik menghasilkan benda atau barang berupa baju, jam tangan, dan lain sebagainya. Dan juga pedagang makanan dan karyawan pabrik lainnya. Nah, inilah contoh pekerjaan di bidang jasa, tidak menghasilkan barang, tetapi ada pelayanan yang diberikannya. Contohnya tukang pijit, tukang cukur rambut, kemudian supir mobil atau taksi atau angkot, ya karena kemudian tukang servis jam, kemudian tukang becak. Nah, buruh pengangkat barang, mereka mengeluarkan pelayanan, menghasilkan pelayanan atau jasa, tidak berupa barang. Nah, Miss harap anak-anak Miss ini mampu membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, tugasnya nanti di sini halaman 59, kamu tuliskan jenis pekerjaannya ini itu berupa penghasil barang atau jasa. Kemudian apa namanya? Pengrajin apa namanya itu? Nah, begitu juga dengan nomor 2. Misalnya nomor D ini adalah perawat ya, karena itu termasuk penghasil barang atau jasa. Kalau barang, penghasil barang. Apa namanya? Perawat. Buat seperti itu ya nak. Nah, dan juga ada guru, ada petugas kebersihan, ada nomor 4 ini nelayan, nomor 6 ini petani. Nah, kamu tuliskannya nak, tidak perlu digambar, hanya kamu buat saja nomornya. Oke? Paham ya anak-anak ibu guru? Nah, Miss harap anak-anak Miss mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke? Selamat pagi anak-anak Miss.